Apaan sih? Kalau abang gitu nggak sih? Gue nggak tahu lah. Ini rekomendasi mobil low SUV hybrid nih. Ini nih pengen tahu kan? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan Mahtum di Infomotif. Informasi otomotif paling ruhayasa. Wow. Gue lagi ada di pusat nih, di Suzuki SBT Pulau Gadung. Di Jalan Raya Bekasi, seberang Terminal Pulau Gadung. Yang mau datang ke sini boleh. Nanti ketemu sama Om Alfred ya. Yoi. Bosnya tuh langsung sini. Jadi teman-teman enak lah kalau langsung ngobrol sama bosnya mah, ya kan? Yoi. Buat teman-teman yang lagi nonton, yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah mandi, udah bayar utang. Wow. Gue doain semoga selalu sehat, kaya, sukses, dan bahagia. Amin. Ini adalah rekomendasi untuk mobil low SUV hybrid. Gue pikir-pikir, ini pasti jadi rekomendasi nomor 1. Kenapa tuh? Karena nggak ada lagi. Wow. Kalau ngomongin mobil low SUV dengan tambahan teknologi hybrid ataupun mild hybrid, ya cuma ini guys, yaitu XL7 Alpha. Ini dia tampilannya guys. Kenapa ini direkomendasiin? Karena kalau ngomongin di harga 300 jutaan sekian lah, dengan apa yang teman-teman dapat ketika beli mobil ini, menurut gua worth it lah gitu guys. Pertama, biarpun ini SUV, pasti yang dibahas masalah kenyamanan dan kaki-kaki, men. Betul. Kita bahas kaki-kaki dulu ya. Boleh. Karena ini yang menurut gua salah satu yang penting. Kaki-kaki dari XL7 Alpha ini, bahkan gua harus bilang semua XL7 sih. Salah tiga, kan ada 3 tuh ya. XL7 Alpha, Beta, Zeta. Zeta. Yang masuk dalam kategori nyaman ya. Karena kalau teman-teman belum tahu kan, mobil Indonesia tuh biasanya untuk mobil keluarga di kelas low tuh ada MPV sama SUV ya. Yoi. Kalau MPV-nya R3. Kalau dibandingin sama R3, ini punya kaki-kaki yang lebih tinggi. Efeknya biasanya akan mengurangi kenyamanan ya, men? Betul. Karena jadi sedikit lebih keras lah, jadi lebih limbung lah, jadi gitu. Tapi memang enaknya dia bisa menghajar segala kondisi jalan ya, jadi nggak worry kalau kaki-kakinya dibikin sedikit lebih tinggi. Ya tapi itu tadi minusnya. Tapi kalau dibandingin sama low SUV yang lain, di-compare secara kenyamanan, ini bisa masuk dalam kategori yang nyaman ya. Pasti. Dibandingin kompetitornya yang lain, bahkan masih ada yang sekeras itu gitu. Kita udah sering banget test drive, kesenyapan kabinnya juga, bantingannya menurut gua enak. Jadi gua sih rekomen mobil ini, men. Apalagi kalau pengen ada yang teknologi hybrid-hybridnya. Kita buka kap mesinnya. Kita buka nih guys ya, kap mesinnya ya. Biasanya kalau YouTuber lain suka ada yang bukain, men. Nggak usah. Gua mah Nggak ada. Kenapa sih? Nah, setelah kita buka, kita tutup lagi kali ya? Jangan dong. Jangan. Dibahas dulu. Oh, dibahas dulu. Oke. Ada peredamnya, cat dasar. Nggak terlalu penting. Kita ngomongin mesinnya. Mesinnya 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Outputnya 105 PS, 138 Nm. Dan, asal teman-teman tahu ya, mesin-mesin dari XL7 ataupun R3 di Indonesia secara track record, historinya udah segitu bagusnya sih. Durability, perawatan, dan lain-lain itu mudah dan murah juga, men. Apalagi ketika mesin yang tadi historinya sebagus itu ditambah teknologi hybrid. Pertanyaannya, apakah dia punya impact yang sepositif itu? Gue pikir ada, walaupun nggak semaksimal yang full hybrid ya, men. Betul. Tapi kalau ada yang bilang, oh itu nggak ngefek sama sekali, wah itu salah juga. Nggak mungkin lah teknologi mild hybrid ditambahin, baterai ditambahin, tapi cuma sebagai hiasan aja ngeberat-beratin mobil, nambah-nambahin harga. Ngapain? Nggak mungkin lah, guys. Pasti ada efeknya. Tapi memang sifatnya kondisional. Di situasi-situasi tertentu. Contoh, di tarikan awal. Oke. Dia nambahin ada tenaga. Dorongan tenaga tambahan tuh. Di tarikan-tarikan awal terutama ya. Karena ada motor listrik. Yang kedua, di kondisi stop and go. Dia lumayan bisa meminimalisir penggunaan bensin ya. Yoi. Karena nanti kayak model, elektrikalnya ya. Kayak AC, sound system, dan lain-lain itu dari baterai ya. Betul. Jadi kan si bensinnya bisa dikurangi tuh pemakaiannya, jadi bisa lebih irit. Jadi kalau lu macet-macetan cukup panjang, kayaknya akan berasa juga nih bahwa mobil ini bisa lebih irit dibandingin yang lain. Gitu sih guys. Jadi menurut gua, apa yang ada di mesin ini, mau mesin konvensionalnya maupun teknologi hybridnya, sama-sama recommended. Nah, yang gua rekomendasiin lagi, selain ya tadi apa yang udah gue sebutin, promonya juga guys. Karena ini dari Om Alfred nih, dia bosnya di pusat. Ini beda dari yang lain pastinya. Yuk kita tanya. Nah guys, sekarang langsung kita ngobrol sama bos Suzuki Pusat. Oke. Ini dia, Om Alfred. Bos Mahtum nih. Beda ya, kalau udah jadi bos tuh Tapi beda. lu keren juga, Om. Nggak pernah pakai seragam kalau udah jadi bos mah. Lebih keren. Aduh, makasih Om.
Dan itu pasti sekeren promonya. Nah, itu dia nih Om. Ini yang ditunggu-tunggu Om. Harga OTR sekarang berapa? OTR NIK 2025, nanti kita kasih tau belakangan Om. Tapi kalau dapat 2024 masih sama? Masih aman. Nah, ini yang menarik guys. Biasanya kalau NIK 2024 dibeli di tahun 2025, harganya bisa lebih wow ya. Nah, itu dia Om. Terus kan ngomongin pusat, harusnya sih pastinya lebih lengkap, line up-nya lebih lengkap dibandingin yang lain. Tapi untuk detailnya kalau masalah stok dan lain-lain nanti kontak Om Alfred aja. Betul, ya. Om. Tapi emang kejutan promonya sebanyak itu. Selain OTR apalagi promonya Om? Pusat Om, kita kan di pusat Om. Apa aja tuh Om? DP minim? DP minim bisa. Bunga 0%? Bunga 0% bisa. Tenor panjang? Tenor sampai 8 tahun Om. Belah duren? Aman itu Om. Masih bisa ya? Aduh. 50-50 dibagi 2? Nah, pokoknya kemungkinan tersebut telepon saya aja Om. Jadi emang kalau ngobrol langsung sama bosnya, semuanya bisa sih sebenarnya. Aman terkendali Om. Aman. Karena itu adalah kelebihannya. Jadi teman-teman kan kalau langsung nego sama bosnya lebih enak. Dan Bener, dia Om. masih handle sendiri customer-customernya guys. Itu Betul, Om. itu yang menurut gua menarik tuh. Terus apa lagi Om yang mau dibahas promonya Om? Misalnya Zeta nih Om, Zeta. Nanti Alfred kasih spoiler dan talang air. Kalau Beta, sama juga Om. Oh iya, karena dia belum lengkap ya. Belum lengkap Om itu. Tapi kelengkapannya bisa dibikin kayak Alpha gitu maksudnya. Memang selama ini begitu Om. Emang selama ini begitu. Jadi kalau beli sama Om Alfred, varian terendahnya which is itu berarti belum lengkap ya. Betul Om. Kayak talang air, terus spoiler belakang yang harganya lumayan itu sama Om Alfred semua dilengkapin. Aman terkendali Om. Secara cuma-cuma. Secara Itu cuma-cuma. yang paling penting. Walaupun beli terendah, tampilannya kayak tertinggi. Itu Betul. guys menariknya. Itu di semua line up ya, kayak di R3 juga sama. Betul sama Om, GL. GL, GX tuh ya. Betul. Menarik sekali. Nah, kalau ngomongin cashback, tempo hari kayak Baleno, Vitara Aduh, itu dia itu diskonnya sekarang masih bisa nggak sih? Sama pusat aman Om. Aman. Aman. Nah Om, khusus Baleno Om, ini benar-benar sangat terbatas. Kalau teman-teman mau, langsung ke pusat aja Om. Jangan pakai lama. Dan ngomong-ngomong Baleno lagi nih Om, test drive sama saya aja Om. Kenapa tuh? Karena di tim Alfred sendiri, dia udah beli Baleno. Oh. Baleno terbaru ya Om ya, dengan iya, kamera 360 dan yang lain-lainnya iya. tuh. Nah, itu benar tuh. Jadi memang kalau nyari test drive Baleno biasanya agak susah ya. Iya, betul Om. Kalaupun ada biasanya yang model lama ya. Iya. Maksudnya belum ada kamera Bukan yang 360. terbaru Om. Iya. Kalau di tim lu ada pribadi ya? Ada satu lagi Om, Zeta Om. Ah, Zeta juga. Karena timnya tuh beli sendiri tuh mobilnya biar teman-teman kalau mau test drive lebih mudah gitu. Ya, teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalaupun ada unit-unit baru, tim kita juga siap beli Om. Jadi test drive bisa nyamperin juga ya? Bisa ke rumah, ke tempat tongkrongan, ke kantor, atau mau di sini juga boleh Om. Nah terus Om, kalau data-data yang kurang-kurang gitu ada nggak sih? Nah, itu bagus banget Om. Jadi data-data kurang teman-teman nggak perlu khawatir. Asal ngomong di awal, kita bisa beresin Om. Yang penting semuanya clear di awal ya, dijelasin. Betul. Nanti biar Om Alfred cari solusinya. Bener Om. Karena udah sering juga ya Om, banyak yang datanya agak kurang, tapi akhirnya bisa tetap kirim mobil ya? Bisa dong, aman itu Om. Ya semuanya bisa dikondisikan lah Bisa guys ya. diatur Om. Yang penting diomongin aja ya, ngobrol sama bosnya langsung, pasti solusinya lebih banyak lah. Bener Om. Om, kalau tukar tambah gimana? Nah, kalau tukar tambah teman-teman nggak usah khawatir. Trade-in dari brand manapun dengan Suzuki bisa Om. Benefitnya Benefitnya bisa ada keuntungan lagi Om. apa tuh? Tambahan diskon Om. Oke, jadi ada subsidi tambahan ya Om ya? Ada dong. Artinya, gue bisa simpulin gini ya, selain resmi ya, ini kan Betul. resmi, tapi tetap dapat harga tertinggi ya, Bener Om. bisa lebih tinggi dibandingin yang lain. Kenapa? Karena tuh ada subsidi guys. Betul. Tapi nggak motong dari diskon mobil baru ya? Om. Ingat Om, kita di pusat Om. Nah iya, ya di pusat beda sih. Jadi teman-teman mobil lamanya bisa tinggi harganya, resmi, mobil barunya juga diskonnya gede. Bener Om. Dan yang paling penting, pelayanannya maksimal. Langsung dari bosnya. Bonusnya tadi banyak banget. Om, gue mau nanya servis warranty dulu deh. Berapa servis warrantinya? Gratisannya apa aja gitu? Ini masih sama Om. 50.000 km atau 3 tahun. 50.000 kilometer. Iya. Yang mana yang tercapai lebih dulu lah ya? Iya benar. Gratis apa aja? Oli, jasa servis, Part itu ya? part-part kecil lah kita amanin. Ya, pokoknya Jadi tinggal yang- pakai doang Om. Penggantian rutin itu gratis lah ya? Bener Om. Berlaku di semua bengkel resmi Suzuki itu Betul, guys. Om. Nah Om, gue mau nanya masalah mobil-mobil yang agak rare nih, agak jarang, agak susah. Karena stoknya, kalau di pusat kan katanya tetap mudah-mudah aja ya, kayak Jimny, Vitara gitu. Kalau yang agak-agak jarang nggak berlaku di sini Om. Di sini tetap nggak jarang. Suzuki Pusat Indonesia Oh, iya. Om. Dengan Alfred bisa dibantu Om. Jadi mobil-mobil yang rare item sekalipun ya statusnya, Nah, bener Om. di sini bisa dapatnya lebih cepat dibandingin Nah, yang lain. contohnya nih Om, Ah, ah. ada bukti Om. Apa Di tuh? media sosial kita Om. Nah, bisa dicek. Medsosnya apa Om? Suzuki Mobil _ Indonesia. Nah, tuh gampang banget kan. Ada Indonesia-Indonesia-nya. Nah, kalau teman-teman mau lihat mau Jimny segala macam banyak deh. Nah, ya, dan di situ penjualannya
semua ya, bukan cuma Om Alfred tapi timnya juga. Nah, bener Om. Sebanyak itu guys jualannya. Nanti bisa lihat di situ, tapi kalau mau konsultasi, nanya-nanya dan lain-lain di WA aja tuh, biar lebih fast respon. Om Alfred mah standby terus lah. Langsung Alfred Om. Anytime. Langsung masih kita turun Om. Masih mau turun soalnya dia. Masih mau ke lapangan dan lain-lain. Ada lagi Om yang mau sampaikan? Banyak sih Om, coba telepon aja. Ya udah, langsung kontak Om Alfred aja lah untuk dapetin promo yang terbaiknya dan bisa langsung ngobrol sama bosnya. Makasih banyak Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Siap Om. Kita lanjut review unitnya guys, come on. Ini rekomendasi selanjutnya menurut gua ya jelas desain. Ya walaupun ini subjektif tapi ini bisa gua rekomendasiin sih, terutama warna apa tadi? Savana Sarasvati. Ya itu. Ivory. Ivory. Kombinasi warna antara Savana Ivory dengan black glossy gini menurut gua masuk banget guys. Grillnya nih dibikin black glossy gini. Bahkan ya mungkin dari depan nggak terlalu kelihatan, nanti di samping lah. Dia atasnya kan di blackout jadi ada 2 layer gitu, menurut gua cantik lah. Cantik. Ganteng. Ya ganteng apapun itulah. Kadang yang ganteng juga sekarang bisa jadi cantik, men. Gitu lah, udahlah. Terus perlampuan juga menurut gue cukup lengkap ya. LED seamless multi reflektor, ada manual leveling, ada auto headlampnya. Jadi bisa nyala sendiri ketika gelap dan bisa mati sendiri ketika sudah datang ajalnya. Ketika terang maksudnya. Jadi mati sendiri. Ada DRL, fog lamp, lengkap lah semuanya. Sekarang ke bagian samping yuk. Ini yang tadi gue bilang dibikin 2 layer ya, di atasnya di blackout gitu. Jadi apapun warna mobilnya, ininya hitam, kecuali teman-teman beli warna hitam. Atasnya baru tuh putih. Enggak ya? Enggak dong. Semuanya hitam semua. Gitu. Kalau mau dapat efek 2 layer gini ya teman-teman belinya selain warna hitam ya. Kayak kaki juga di blackout, dia pakai ukurannya yang ring 16. Terus yang gua suka nih dia di blackout, jadi di bagian bawah tuh kerasa hitam-hitamannya semuanya gitu. Kerasa lebih sporty, over fender gede. Ini sudah auto folding sih spionnya, ada lampu sennya juga. Di bagian bawah juga ada side skirt warna silver kayak bagian depan. Handle pintu kerum-keruman dan ada akses smart entry karena sudah keyless ya. Terus di bagian atas ada roof rail khas dari mobil SUV dan udah lengkap. Talang air sama nanti spoiler belakang semuanya udah rapi lah. Sekarang kita cek belakang aja. Di bagian belakang juga udah lengkap lah. Namanya tipe tertinggi mah ya. Tadi udah gue bilang ada rear upper spoiler, high stop lamp, washer, defogger. Stop lampnya juga ada LED bar nyala semua, kamera ada 2 bahkan, tidak hanya untuk parkir tapi juga untuk memata-matai Anda semua. Tidak dong. Buat ngerekam ya, sebagai dashcam depan belakang ada sensor parkir, ada mata kucing, underguard juga ada, jadi udah selengkap itu. Jadi secara desain menurut gua ini bisa direkomendasikan karena lumayan timeless desainnya. Nah guys, ini interior dari XL7 Alpha nih. Gue rekomendasiin kenapa? Karena di interior juga menurut gue cukup mewah ya. Ada tambahan gini nih di finishing dark charcoal ya, atau wood panel, tapi konsepnya dark charcoal ini mah. Silver-silveran juga tuh, nyambung sampai ke bagian door trim. Jadi serasi lah sama bagian luar ada silver-silverannya juga. Jadi secara desain ini ada benang merah lah gitu. Terus di setir juga finishingnya sudah pakai kulit-kulitan. Di bagian bawah ada bahan, naon sih men ini sebutannya men? Grey-greyan gitulah ya. Dia flat bottom. Fitur juga pencet-pencetan lengkap di bagian setir ya. Ada cruise control, ada untuk ngatur audio juga, ada Bluetooth dan teleponi. Terus ini tuas lampunya juga sudah auto headlamp. Di bagian kanan nih ada automatic idling start stop, ada manual leveling, ada electric stability program, ada engine start stop, ada hill hold control juga. Jadi memang ya sudah selengkap itu ya secara fitur, walaupun memang di mobil ini belum ada sensing-sensingan ya. Tidak ada. Tapi kan kalau dibandingin harganya sama yang pakai sensing juga jauh guys. Jadi menurut gua dengan harga yang ditawarkan dengan apa yang lo dapet ini masih cukup worth it gitu. Jadi kenapa mobil ini masuk rekomendasi. Di bagian speedometer juga bulut-bulutan kiri kanannya itu normal ya, biasa-biasa aja gitu. Maksudnya dia pakai jarum-jarum gitu, tapi dia ada MID lumayan gede di bagian tengah sebagai indikator hybrid. Di bagian tengah nih, klaster tengah, head unitnya sudah floating, bisa mirroring juga ke smartphone. AC-nya sudah digital dan sudah auto climate. Di bagian sini ada cup holder yang sudah terintegrasi sama AC, jadi kalau naruh minuman dingin bisa lebih awet gitu-gitulah. Nah ini transmisinya nih jadi salah satu rekomendasi kuat mungkin dari gua lah. Ini bisa direkomendasikan banget nih karena si automatic conventional punya Suzuki ya, gue udah buktiin sendiri gitu, durability-nya oke. Apalagi men, perawatan juga murah ya, murah dan mudah gitu guys. Nah terus kayak model hal-hal sepele kayak gini nih, ini menurut gue bagus juga nih. Dia kecil ya si glove box-nya, tapi bisa dimajuin, jadi secara armrest tuh dia bisa cukup menyangga siku dengan proper lah. Nah ini di bagian atas nih, spion tengahnya dia sebagai dashcam bisa ke depan dan ke belakang karena di sini ada kamera juga. Makanya kenapa di belakang kameranya ada 2. Ada twitternya, jadi untuk audio juga lumayan bagus lah ya. Jadi secara di bagian kabin depan ini menurut gue udah cukup untuk masuk rekomendasi mobil SUV hybrid. Sekarang coba kita lihat dimensinya ya. Kalau ngomongin mobil SUV keluarga, ya pastinya
keluarga juga jadi pertimbangan ya. Yo, gitu. Apakah mereka punya cukup space untuk menampung keluarga minimal 7 orang dewasa masuk di mobil ini. Kita udah sering banget coba ya men. 7 orang dewasa benar-benar bisa masuk, bahkan di baris ketiga ya. Karena isu yang paling kuat tuh di baris ketiga, orang dewasa benar-benar bisa masuk, punya headroom yang cukup, punya legroom yang cukup, nyaman juga. Sampai segitu sih. Karena di 2, 3, 2 untuk tempat duduknya. Dan di bagian bawah juga dia ada tunneling sedikit tapi nggak terlalu ganggu karena kecil ya. Jadi bisa bikin kabin jadi terasa lebih luas. Overall, kalau ngomongin dimensi, ini bahkan bagasinya gue lupa. Itu salah satu yang terbesar di kelasnya guys, di kelas low SUV. Ini recommended sih kalau ngomongin dari keseluruhan. Jadi guys, Sini dong. Belok mah bagusan ke kanan men. Nggak usah, ke kiri aja. Ya kalau ngomongin rekomendasi, ini bisa masuk dari salah satu daftar rekomendasi terkuat karena emang kalau mobil low SUV yang pakai hybrid cuma XL7 Alpha ya. Yoi. Ma beta sih sebenarnya. Tapi kan kelengkapannya nggak selengkap yang Alpha. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, mau buktiin sendiri boleh ke Om Alfred aja, nanti minta test drive lah, nanti disiapin unitnya. Yang belum subscribe nih, boleh bantu subscribe. Atau kalau mau lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah sini, IG dan TikTok. So, thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.